channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Kawin dengan Jin. Kisah ini saya dapatkan dari seorang narasumber, sebut saja namanya Pak Hasan. Kisah ini tentang perkawinan dengan jin. Pak Hasan yang dulunya seorang sopir angkot, di mana dia hanya buruh sopir di salah satu pulau. Di antara yang lainnya, Pak Hasan ini selalu mengalah dengan apa yang dia alaminya. Dengan kehidupannya yang sudah mempunyai istri dan beberapa anak. Mungkin sekitar 4 menit setiap harinya dengan keadaan persaingan yang semakin ketat. Pak Hasan berangkat bekerja jalan kaki untuk menuju ke tempat di mana ia bekerja. Pak Hasan yang dulunya bekerja tanpa banyak saingan sehingga bisa mendapatkan upah yang lumayan banyak, tapi tidak untuk sekarang ini yang persaingannya semakin ketat sehingga pendapatannya jauh berkurang dari sebelumnya. Angkot-angkot yang semakin banyak bersaing dengan ojek-ojek. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya itu berkurang. 1 bulan, 2 bulan Pak Hasan ini bingung dengan keadaan yang selalu seperti itu, yang membuat istrinya selalu marah-marah, dikarenakan hasil dari Pak Hasan sebagai sopir angkot, sisa dari setoran kemajikannya itu sisanya tidak pernah mencukupinya. Yang ada hanya cukup untuk sehari-hari saja. Pendapatan Pak Hasan tidak bisa seperti dulu lagi. Waktu dulu saingannya masih sedikit, sedangkan sekarang banyak angkutan yang bagus-bagus, apalagi sudah ada banyak ojek. Kalau mau keluar pun Pak Hasan tidak enak sama si bosnya. Pak Hasan yang dulu cuma jadi kenek, sekarang ia sudah menjadi sopir angkutan. Keadaan Pak Hasan sekarang ini sangat memprihatinkan. Melihat anak-anaknya yang sedang kelaparan, bahkan untuk tunggakan sekolah yang sudah 3 bulan pun tidak dibayarkan. Hutang-hutang di warung banyak yang belum dilunasi. Pada suatu ketika Pak Hasan menarik angkot. Dia bertemu dengan seorang penumpang yang sudah lansia. Sebut saja orang itu dengan nama Kek Slamet. Dia berbincang-bincang dengan Pak Hasan sampai akhirnya dia berujar, "Dulu saya pernah hidup susah, tapi semenjak saya melakukan sesuatu, dengan itu saya tidak mendapatkan kesusahan lagi," ujar lelaki tua itu. Pak Hasan yang mendengarkan itu pun ia kebingungan. "Maksudnya sesuatu yang bagaimana, Kek?" tanya Pak Hasan. "Kalau Pak Hasan ini kepingin tahu, saya bisa antar ke sana, Pak," jawab si kakek itu. "Kira-kira kapan ya, Pak, bisa antarkan saya ke tempat Bapak tersebut?" tanya Pak Hasan penasaran. "Sebelumnya Bapak harus izin dulu sama istri Bapak. Soalnya ini harus ada suami istri yang saling menyetujui, Pak," jawab si kakek itu. "Oh, begitu ya, Pak. Kalau begitu saya minta alamatnya Bapak. Nanti kalau saya butuh, saya bisa hubungi Bapak," ujar Pak Hasan. "Ini saya tuliskan alamat saya. Ini nomor telepon saya. Nanti kalau Bapak sudah dapat izin dari istri, nanti Bapak tinggal hubungi," jawab si kakek itu. Setelah itu Pak Hasan kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia keliling untuk mencari penumpangnya. Pak Hasan selesai bekerja itu sekitar jam 5 sore. Ia pulang menuju tempat penyewaan angkot dan menyetorkan hasil tarikannya.
Setoran Pak Hasan dari beberapa hari ini agak menurun, bahkan tidak sampai 100.000. Itu yang membuat upah Pak Hasan itu semakin sedikit, karena harus dipotong uang bensin dan juga uang penyewaan angkot. Pak Hasan yang mendapatkan upah sedikit itu pun bingung harus bagaimana. Pasti nanti di rumah istrinya bakal marah-marah lagi. Ia pun akhirnya pulang dengan jalan kaki lagi, karena jarak kosan sama tempat kerja tidak begitu jauh. Dengan wajah lesu, kebingungan harus bagaimana lagi agar dapat uang yang banyak. Hembusan angin yang menusuk sampai ke tulang, baju tipis yang tidak bisa melindungi tubuhnya, Pak Hasan akhirnya sampai di rumah sehabis maghrib. Singkat cerita, sesampainya di rumah, istrinya menanyakan kepada Pak Hasan. "Bagaimana hasil kerja hari ini, Pak?" tanya istrinya Pak Hasan. "Hanya segini, Bu," jawab Pak Hasan. "Lah, bagaimana? Kerja seharian tapi pulang-pulang hanya dapat segini. Kita mau makan pakai apa, Pak? Kebutuhan banyak yang harus dibeli, dan anak-anak harus bayar sekolah," cerocos istrinya Pak Hasan. Mendengar istrinya marah-marah, Pak Hasan semakin kebingungan. "Iya, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Saya harus bagaimana lagi, Bu? Bapak bingung. Sekarang persaingan sudah semakin ketat. Angkotan kalah sama ojek, Bu," ujar Pak Hasan. "Bapak bisanya cuma maaf, maaf, maaf saja. Usaha dong, Pak," sentak istrinya Pak Hasan yang membuat anaknya yang masih kecil kaget dan menangis. "Sekali lagi maaf, Bu. Bapak belum bisa jadi suami yang bertanggung jawab," jawab Pak Hasan. Pak Hasan yang sudah sangat kebingungan, sementara istrinya ini hanya bisa menenangkan anaknya yang masih kecil, yang masih dalam tangisannya. "Ini salah bapakmu." Setelah anaknya itu tenang dan berhenti menangis, Pak Hasan berucap, "Ini tadi saya ketemu sama salah satu penumpang di angkot, Bu. Namanya Kakek Slamet, Bu. Dia bercerita kepada Bapak. Dia melakukan pesugihan kawin jin, Bu. Kakek Slamet yang dulunya miskin, sekarang sudah sangat kaya, Bu," ujar Pak Hasan. Mendengar cerita dari Pak Hasan ini, istrinya pun kebingungan. "Aduh, bagaimana ya, Pak? Kok kawin dengan jin?" jawab istrinya dengan kebingungan. "Makanya saya sampaikan kepada ibu. Saya ngomong sama ibu biar ibu tahu. Apa yang saya maksud dari penumpang tadi itu, dia menyampaikan kepada saya. Saya harus sama ibu besok disuruh datang ke rumahnya. Tapi itu semua setelah mendapatkan izin dari ibu," ujar Pak Hasan menjelaskan. Singkat cerita, besok harinya Pak Hasan mendatangi alamat tersebut dengan membawa sang istri. Sesampainya di rumah, Kakek Slamet bingung dengan ketok pintunya yang kebetulan pintunya itu sangat mewah, yang membuat Pak Hasan dan istrinya kebingungan. Tapi kebetulan ia melihat bel. Dipencetlah bel tersebut dan keluarlah Kakek Slamet. "Kek, saya kesini karena saya sudah meminta izin kepada istri saya, Kek. Makanya saya kesini. Terus kalau saya sudah dapat izin seperti ini, bagaimana kelanjutannya, Kek?" tanya Pak Hasan. "Kalau Bapak sudah mendapatkan izin dari istri Bapak, Bapak sekarang juga boleh saya antar," jawab si kakek. Singkatnya kemudian Kakek Slamet mengeluarkan mobilnya. Perjalanan yang ditempuh hanya 2 jam lamanya. Di perjalanan, Pak Hasan menanyakan kepada Kakek Slamet, "Bagaimana tempatnya nanti, Kek? Mengerikan tidak?" tanya Pak Hasan ketakutan. "Tidak kok, biasa saja. Sudah, pokoknya kamu ikut saja. Kamu pingin kaya kan?" tanya si kakek. "Iya, Kek, iya," jawab Pak Hasan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah satu juru kunci. "Mohon maaf, ini ada tamu. Saya ngantarin salah satu teman saya. Dia ingin melakukan pesugihan di sini karena dia sudah terlalu capek miskin, sudah bosan dengan kebiasaannya hidup dalam kesusahan. Dia pengen cepat kaya seperti saya," ujar Kakek Slamet.
Oh, kalau soal itu, kamu harus menyiapkan syaratnya. Dan kamu harus siap melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum, ujar si juru kunci tersebut. Iya mbah, saya siap, jawab Pak Hasan. Kalau kamu sudah siap untuk nanti segala peralatan yang harus disiapkan, biar nanti saya yang belanja. Sementara Pak Hasan tunggu di sini. Sebentar ya, saya keluar dulu, ujar juru kunci atau Mbah Dukun tersebut. Singkat cerita, Mbah Dukun sudah mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Setelah semuanya itu sudah dilengkapi, Pak Hasan disuruh mendatangi ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, di situ dia harus dilakukan selama 3 hari 3 malam. Singkatnya, setelah 3 hari 3 malam, dia melakukan ritual. Pak Hasan di hari ketiga setelah melakukan semua ritualnya, dia ditemui dengan salah satu makhluk yang tinggi besar, yang berwujud wanita yang sangat cantik. Makhluk tersebut mengungkapkan apa yang diinginkannya, dan Pak Hasan harus melakukan apa yang menjadi syarat-syaratnya. Kamu harus menggauli saya dulu. Setelah bersetubuh dengan saya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ujar jin yang menyerupai wanita cantik tersebut. Jin yang menyerupai wanita cantik sudah melakukan perkawinan. Lalu kemudian mereka melakukan perkawinan. Selesainya berhubungan tersebut, secara tiba-tiba makhluk tersebut menghilang entah kemana. Setelah ritual itu selesai, Mbah Dukun berpesan kepada Pak Hasan, jangan pernah menggauli selain istri kamu, dan kamu harus menyiapkan tempat khusus untuk kamu berhubungan dengan jin yang baru saja kamu gauli, ujar si Mbah Dukun menjelaskan. Setelah semuanya itu selesai, Pak Hasan berpamitan untuk pulang. Namun Pak Hasan yang sudah ditinggal pulang terlebih dahulu oleh kakek Slamet, ia bingung harus naik apa. Bagaimana pulangnya karena jarak tempat ritualnya ke rumahnya itu membutuhkan waktu 5 jam itu kalau naik mobil. Lalu kemudian Pak Hasan hampir kurang dari 9 jam Pak Hasan baru nyampe ke rumah karena ia menunggu truk yang membawa barang lumayan banyak. Jadi kalau truk itu berhenti untuk menurunkan barang, Pak Hasan pun ikut turun, karena ia tidak mungkin pulang dengan jalan kaki. Lalu setelahnya, Pak Hasan pun tiba di rumah. Permisi bu, ujar Pak Hasan. Siapa ya? Jawab istrinya. Ya ini suamimu bu, mau siapa lagi? Ujar Pak Hasan. Oh alah si bapak, ayo masuk pak. Gimana pak ritualnya? Lancar tidak? Gimana hasilnya pak? Tanya istrinya Pak Hasan. Katanya di bawah kolong tempat tidur itu sudah bisa dilihat bu hasilnya. Jawab Pak Hasan. Ya sudah, ayo kita lihat pak, ajak istrinya. Dengan semangatnya, dengan lari-lari kecil, istrinya menuju kamar yang biasa dia tiduri. Dan apa yang mereka lihat, ada uang 500-an ribu yang menumpuk di kamarnya. Betapa senangnya istrinya Pak Hasan. Dia langsung kegirangan, uang yang dia pegang dihambur-hamburkan. Ye, kita kaya pak, ujar istrinya Pak Hasan. Dengan sangat hebohnya membuat anaknya yang berada di ruang tengah itu menghampiri. Ada apa bu? Tanya anaknya. Oh, tidak apa-apa nak, sana kamu main lagi, jawab istrinya Pak Hasan. Lalu kemudian setelah itu Pak Hasan memungut semua uang-uangnya, sementara istrinya merapikan ruangan tersebut. Setelah semuanya rapi, Pak Hasan dan istrinya berniat untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan membayar semua tunggakan sekolah anaknya. Bu, bapak pikir kita harus menyiapkan tempat khusus, ujar Pak Hasan. Iya, benar pak, tapi kita hanya punya 2 kamar saja pak. Bapak harus melakukan sesuatu dengan uang ini. Apa kita beli rumah baru saja pak? Tanya istrinya. Ide bagus bu, besok kita cari rumah yang besar, tapi jangan di kampung kita ya bu.
Kita cari yang ada di kampung-kampung sebelah, jawab Pak Hasan. Hari demi hari akhirnya Pak Hasan bisa membeli rumah. Namun rumah itu berada di luar kota. Mereka pindah keluar kota dan anak-anaknya dipindah sekolahnya yang ada di kota tersebut. Kehidupan yang serba kecukupan bahkan di luar nalar orang-orang karena dia datang dari luar kota tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Pak Hasan dikenal di lingkungannya adalah pengusaha yang sukses karena mobilnya yang banyak, usahanya yang begitu maju. Pada sore hari Pak Hasan kedatangan teman lamanya yang bernama Pak Andi. Dia juga sama-sama melakukan pesugihan kawin. "Permisi Pak," tanya Pak Andi. "Oh, kamu, sini masuk dulu," jawab Pak Hasan. Pak Andi sangat takjub melihat rumah yang begitu mewah seperti istana. Ini juga berkat bantuan kakek Slamet. Coba kalau tidak ada beliau, mungkin kehidupan saya masih seperti dulu, ujar Pak Hasan yang tahu maksud dari gerak-geriknya Pak Andi. "Kamu masih melakukan hal yang sama kan?" tanya Pak Andi. "Iya Pak, jelas. Setiap malam Jumat Kliwon, saya melakukan hubungan Pak," jawab Pak Andi. "Selama ini belum ada kesalahan yang kamu lakukan kan?" tanya Pak Andi lagi. "Alhamdulillah masih lancar-lancar saja dan usahanya juga semakin maju Pak. Seperti yang Bapak lihat, saya punya rumah yang sejak dulu saya impikan," jawab Pak Hasan. "Tapi kamu jangan lupa ya, kamu seperti ini karena ingat apa yang menjadi tantangan untuk tidak melakukan hal yang dilarang," ujar Pak Andi. "Saya tidak lupa soal itu Pak," jawab Pak Hasan. "Baguslah setelah kamu ingat," ujar Pak Andi memastikan. Setelah selesai Pak Andi pamitan dengan Pak Hasan dan juga istrinya. "Oh ya, kamu punya supir pribadi tidak? Masa orang kaya tidak punya supir?" tanya Pak Andi. "Supir sih belum ada Pak, belum nemu saya," jawab Pak Hasan. "Kalau begitu, bagaimana kalau teman saya yang ini?" ujar Pak Andi menawarkan. "Wah, boleh itu Pak," jawab Pak Hasan. Kebetulan Pak Andi ini datang ke rumahnya Pak Hasan bersama temannya yang bernama Husen. "Kamu mau kerja di sini sama Pak Hasan tidak? Tenang saja, Pak Hasan ini orangnya baik hati. Mungkin kamu sama saya dapat gajinya segitu. Nanti kalau kamu sama Pak Hasan bisa 2 kali lipat," ujar Pak Andi. "Wah, yang benar saja Pak. Kalau begitu saya mau Pak," jawab Pak Husen. "Kalau begitu mulai besok kamu bisa mulai bekerja," ujar Pak Hasan. Singkat cerita, di keesokan harinya Husen datang ke rumah Pak Hasan. Sesampainya di sana Pak Hasan langsung menemuinya dan ia berkata, "Kamu bekerja di tempat saya. Kamu bilang sama anak-anak kalau mau berangkat sekolah diantar. Dan kalau misalkan ibu mau belanja, kamu antar saja. Kamu juga harus siap-siap. Habis ini harus mengantar saya berangkat kerja. Dan ini uang buat kamu sebagai tanda terima kasih kamu bekerja di sini. Tapi jangan lupa kasihkan ke istri sama anak kamu yang di rumah," ujar Pak Hasan. Husen yang dikasih uang yang begitu banyak sama Pak Hasan membuat ia sangat gembira. Dia diberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Bayangkan saja seorang sopir pribadi yang belum bekerja sudah dikasih uang tanda terima untuk bulan depan, tapi juga dengan nominal yang besar. "Diantar dulu sebagian uangnya untuk istri dan anak kamu, biar kamu 1 bulan penuh di sini, tidak ditunggu hasil kerjanya," kata Pak Hasan. Dengan senang hati menerima apa yang menjadi haknya, hari demi hari sudah ia lalui. Sampai pada waktu dia sudah bekerja selama 1 bulan. Husen disuruh mengantar Pak Hasan menemui rekan bisnisnya untuk meeting di salah satu hotel yang sangat mewah. Meeting itu diadakan. Ternyata yang ditemui Pak Hasan adalah seorang wanita yang menurut bahasa itu adalah teman kerjanya. Di situ bertemu dengan rekannya.
Husen yang disuruh menunggu di ruang depan dan Husen juga tidak ingin ikut campur urusan pekerjaan bosnya itu. 1 jam 2 jam Husen menunggu, bahkan dia menunggu hampir 1 malam. Tadi mereka berangkat dari jam 10 sampai ini sudah jam 10 malam. Kok belum selesai ya? Lama sekali, gumam Husen. Sementara dulu dia waktu bekerja sama Pak Andi ketika menemui rekan kerjanya itu hanya kisaran 4 jam. Tapi ketika dia mengantar Pak Hasan itu ada yang aneh. Lama sekali dari jam 10 sampai jam 10 malam. Karena tidak sabarnya menunggu Pak Hasan dengan lancangnya, Husen memberanikan diri untuk menelpon istrinya Pak Hasan. Maaf Bu, mau tanya, biasanya Pak Hasan ini kalau ketemu rekan kerjanya itu lama atau sebentar ya Bu? Karena ini saya sudah lama sekali menunggu, kok tidak keluar-keluar Pak Hasan? Tanya Husen. Biasanya itu 3 jam, tapi kalau yang sampai lama seperti ini belum pernah sih. Jawab istrinya dengan kebingungan harus menyampaikan apa. Mohon maaf Bu, saya cuma nanya saja. Soalnya dari tadi pagi sampai ini sampai larut malam begini kok belum keluar dari hotel tempat ketemu dengan rekan kerjanya, kata Husen. Coba saja kamu telepon Pak Hasan, jawab istrinya. Lalu kemudian akhirnya Husen pun memberanikan diri untuk menelpon Pak Hasan. 1 kali 2 kali tidak diangkat, bahkan sampai 10 kali tidak diangkat juga. Apa jangan-jangan saya mengganggu acaranya Pak Hasan? Aduh, ditelepon tidak diangkat-angkat. Saya sudah nunggu lama sekali nih, gumam Husen dalam hati. Husen yang bingung harus bagaimana, dalam hati ia bingung kenapa majikannya masih saja tidak mengangkat teleponnya. Dan akhirnya ia pun menanyakan kepada resepsionis. Maaf Pak, saya mau nanya, tadi ada tamu yang namanya Pak Hasan tidak? Tanya Husen. Iya benar, tamu tersebut itu di kamar nomor 48. Jawab resepsionis. Apa saya boleh menemuinya? Tanya Husen agak kebingungan. Maaf, karena ini hotel pribadi, tamu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk menemuinya, jawab resepsionis. Akhirnya Husen pun kembali lagi ke dalam. Saya bingung harus ngomong apa sama istrinya. Sementara itu istrinya Pak Hasan suruh saya untuk menjemput suaminya, gumam Husen dalam hati. Sampai keesokan harinya Husen masih menunggu Pak Hasan keluar dari hotel. Bahkan ia tidur di mobil. Dengan kepanikan kebingungannya, Husen akhirnya menuju ke kamar 48 yang merupakan kamar yang dihuni Pak Hasan. Dicarinya kamar nomor 48 tersebut dan lalu kemudian diketuk pintunya. Permisi Pak, namun tidak ada jawaban. Lalu kemudian Husen menunggunya sampai 15 menit. Husen menunggu jawaban, barangkali Pak Hasan masih tertidur. Di menit ke-20 Husen menunggu ia mengetuk pintunya lagi. Pak, permisi Pak. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Husen yang bingung harus bagaimana cara membangunkan majikannya, akhirnya ia ini turun ke bawah. Karena kebetulan kamar nomor 48 berada di tingkat yang ketiga. Ia turun ke lantai bawah sambil menemui satpam hotel. Pak, saya mau minta tolong boleh? Ujar Husen. Iya Pak, ada apa? Jawab satpam tersebut. Saya mau bangunkan majikan saya di kamar 48, tapi sudah saya ketuk pintunya berkali-kali, tidak ada jawaban Pak. Gimana ya Pak? Tanya si Husen. Aduh, saya tidak berani Pak, itu bukan kewajiban saya. Jawab satpam tersebut. Saya minta bantuan buat bangunin majikan saya saja Pak. Saya ketuk-ketuk pintu tidak ada jawabannya. Malah yang kebangun tetangga kamar. Saya kan jadi gak enak Pak, ujar Husen. Ya udah, kita ke resepsionis untuk mengambil kunci ganda, jawab satpam tersebut.
Diambilkan kunci tersebut dan Pak Satpam beserta Husein ini menuju ke kamar 48 dan kemudian dibukanya pintu kamar tersebut. Sontak saja Husein terkejut karena Pak Hasan majikannya ini tidur bersama perempuan, yaitu rekan kerjanya kemarin. Pak Satpam yang berada di sebelahnya pun merasa ada yang aneh. Diceknya denyut nadi Pak Hasan dan dugaannya benar. Pak Hasan sudah meninggal dunia. Husein yang melihat gelagat Pak Satpam yang aneh pun ia bertanya, "Kenapa Pak?" tanya Husein. Itu majikanmu sudah meninggal dunia," jawab si Satpam. Sontak saja Husein yang mendengar itu pun kaget. Langsung saja Husein menelpon istrinya Pak Hasan. "Bu, ada kabar yang tidak enak," ujar si Husein. "Ya, kabar apa Sen?" jawab istrinya Pak Hasan dengan santainya. Itu Bu, Pak Hasan meninggal dunia," ujar Husein dengan gelagapan. "Hah? Yang benar saja kamu Sen? Ya udah, saya sekarang ke sana," jawab istrinya Pak Hasan. Lalu kemudian istrinya Pak Hasan langsung menuju ke hotel dan setelah melihat suaminya yang meninggal itu membuatnya teringat akan sesuatu. "Ya sudah, kita langsung bawa saja jenazah mereka, tidak usah panggil polisi, nanti pihak hotel kasih uang saja yang banyak, biar urusannya tidak ribet," ujar istrinya Pak Hasan. "Iya Bu, baik," jawab Husein. Lalu kemudian jenazah yang sudah dibawa ke kediaman, di sana para warga sekitar juga ikut melayat. Warga sedikit keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Meninggalnya dalam keadaan seperti tidak wajar. Apa yang menyebabkan kematian suaminya ini sudah dipesankan sama Pak Andi. Kalau suaminya atau Pak Hasan sudah menggauli selain sesembahnya dan istrinya, maka dia juga harus menjadi korban dari sesembahannya. Meninggalnya Pak Hasan beserta rekan kerjanya itu merupakan bentuk kemurkaan sesembahnya yang berupa wanita cantik. Lalu kemudian istrinya Pak Hasan mengabarkan berita ini kepada Pak Andi. "Pak Andi, ada kabar duka, istri saya meninggal Pak." "Kenapa Pak? Apa jangan-jangan Bapak?" ujar istrinya Pak Hasan. "Ya Bu, benar, itu yang akan terjadi. Saya baru 1 bulan kemarin mengingatkan kepada beliau, tapi dia malah lupa. Karena dia sudah melanggar pandangan tersebut, membuat kemarahan jin yang menyerupai wanita tersebut. Akhirnya inilah yang terjadi Bu," jawab Pak Andi. "Terus bagaimana kelanjutannya Pak? Untuk anak dan saya?" tanya istrinya Pak Hasan. "Gunakan saja sebaik mungkin. Karena pesugihan kawin ini berlaku untuk suami ibu, jadi ibu tidak usah khawatir tentang kedepannya. Memang itu sudah menjadi jalan atau hal yang harus diterima Pak Hasan ketika melanggar pantangan yang sudah disepakati dari awal," tutup cerita Pak Andi. Dan selesai. Semoga dari kisah pesugihan kawin ini bisa memberi makna untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Apapun kebaikan dari jin itu hanya akan memberikan dampak terhadap si pelaku apapun itu. Kebaikannya akan tetap ada keburukan yang harus diterima. Ya, begini dampaknya harus menjadi korban dan itu akan menyebabkan dia menjadi abdi daripada sesembahan tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.